Halo, selamat sore. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali sore hari ini dengan berita yakni nilai ekspor menjadi salah satu variabel yang menentukan pertumbuhan produk domestik bruto suatu daerah. Dan berkaitan dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI menekankan pemerintah dan Bank Negara perlu berkontribusi memperkuat perdagangan ekspor di suatu wilayah, termasuk produk ekspor dari Gianyar, Bali. Nilai ekspor menjadi salah satu variabel yang menentukan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB suatu daerah. Berkaitan dengan itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menekankan pemerintah dan Bank Negara perlu berkontribusi memperkuat perdagangan ekspor di suatu wilayah, termasuk produk ekspor dari Gianyar, Bali. Salah satu produk ekspor unggulan asal Gianyar adalah kerajinan bambu. Kini permintaan pasar luar negeri bahkan sama banyaknya dengan permintaan domestik. Menurut Arya Bima, BUMN perlu membantu UMKM untuk menguatkan ekonomi suatu daerah, termasuk menjembatani produk UMKM ke pasar ekspor. Bagaimana BNI Ekspora ini bekerja sama dengan diaspora kita di luar negeri yang ikut memaksimalkan produk-produk ekspor BNI lewat BNI Ekspora untuk produk-produk unggulan ekspor yang bisa langsung dijalin dengan kawan-kawan diaspora kita yang sangat pintar mencari akses-akses pasar yang ada. Anggota Komisi 6 DPR RI Melani Laimena mengatakan peningkatan produk ekspor lambat laun dapat mengubah tren Indonesia yang ketergantungan terhadap produk impor. Kita harapkan tentunya peningkatan untuk para UMKM yang di Bali, sehingga yang tadi saya bilang ujungnya meningkatkan ekspor kita, sehingga kalau kita meningkatkan ekspor tentunya kita bisa berusaha menekan impor. Nah, itu yang kita harapkan. Dari Gianyar, Bali, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, jumlah wisatawan semakin meningkat. Komisi 6 DPR RI mendorong para pemangku kepentingan sektor wisata melakukan langkah antisipatif guna tercapainya pengembangan pariwisata di Provinsi Bali. Dan tak hanya itu, Komisi 6 DPR RI juga berharap dukungan sarana transportasi serta infrastruktur tetap harus dimaksimalkan. Jumlah wisatawan semakin meningkat. Komisi 6 DPR RI mendorong pemangku kepentingan sektor wisata melakukan langkah antisipasi guna tercapainya pengembangan pariwisata di Provinsi Bali. Anggota Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mengatakan, Injourney selaku BUMN sektor pariwisata harus membuat strategi menghadapi lonjakan wisatawan. Sistem bundling dinilai mampu menjadi solusi membludaknya wisatawan di Bali tanpa melepaskan market yang dimiliki. Mengingat sektor pariwisata menjadi salah satu penghasil devisa terbesar bagi negara. Kelimpahan wisatawan lah ya, kelimpahan nih, tetapi tidak bisa di-maintain sepertinya gitu. Akhirnya terjadi kemacetan di mana-mana dan di mana-mana. Nah, saya memberikan solusi. Salah satu solusinya adalah sistem bundling. Jangan menumpuk di satu tempat, dalam hal ini Bali, pakai sistem bundling. Jadi ada pariwisata yang baru datang, dia 3 hari di sini, dibawa ke Jakarta 2 hari, dibawa ke NTB, yang memang NTB atau NTT atau Jogja yang punya destinasi-destinasi yang bagus gitu ya. Jadi itu solusinya kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi ada sistem bundling. Meski lonjakan tersebut menunjukkan Bali sebagai destinasi yang sangat diminati wisatawan, Eko berharap dukungan sarana transportasi serta infrastruktur dari PT Garuda Indonesia dan PT Angkasa Pura tetap dimaksimalkan, sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Dari Bali, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.
Dalam pemilu 2024 pada Februari lalu, Bawaslu Provinsi Riau mencatat masih terdapat berbagai pelanggaran yang berakhir dengan pemungutan suara ulang hingga sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal itu, Komisi 2 DPR RI meminta permasalahan yang sama tidak terulang pada pilkada. Dalam pemilu presiden dan legislatif pada Februari lalu, Bawaslu Provinsi Riau mencatat masih terdapat berbagai pelanggaran yang berakhir dengan pemungutan suara ulang hingga sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal ini, Komisi 2 DPR RI meminta permasalahan yang sama tidak terulang pada pilkada serentak dengan menyeleksi panitia ad hoc secara lebih ketat dan profesional. Dalam kunjungan kerja ke Pekanbaru Riau, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang menyebut sebagian besar panitia pemungutan suara dan panitia pemilihan kecamatan tidak memahami cara perhitungan dan penjumlahan suara. Selain itu, terdapat dugaan transaksi suara oleh oknum panitia ad hoc. Ad hoc itu betul-betul harus selektif dan sifatnya terbuka supaya tidak terulang seperti kejadian pemilu kemarin, ya. Yang mengarah kepada transaksional. Anggota Komisi 2 DPR RI Endro Suswantoro menyebut saat ini Bawaslu juga berkompetisi dengan masyarakat yang ikut mengawasi jalannya pemilu. Untuk itu Bawaslu harus meningkatkan integritas, bukan malah terlibat dalam praktik kecurangan yang dapat mencederai demokrasi. Karena seleksinya kurang baik sehingga mereka justru menjadi alat atau simpul penyalur money politics. Wakil Ketua Komisi 2 kan mengatakan juga mereka terjebak pada pencari kerja bukan pejuang demokrasi. Dari Pekanbaru Riau, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI dan pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA dibawa ke rapat paripurna untuk pendapat persetujuan tingkat 2. Dan dalam pembahasannya, RUU ini mengalami perubahan judul menjadi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Ketua Panja RUU KIA Diah Pitaloka mengatakan perubahan judul terjadi karena DPR dan pemerintah fokus pada tumbuh kembang anak di fase 1000 hari pertama kehidupan atau fase keemasan anak. Lalu apa saja yang menjadi cangkupan fase keemasan anak yang tertuang dalam rancangan undang-undang ini? Saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen. Berikut ini. DPR RI dan pemerintah telah menyepakati rancangan undang-undang tentang kesejahteraan ibu dan anak atau RUU KIA dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat 2. Rancangan undang-undang ini mengalami perubahan judul menjadi Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam fase 1000 hari pertama kehidupan. Ketua Panja RUU KIA, Diah Pitaloka mengatakan,
Perubahan judul terjadi karena DPR dan pemerintah fokus pada tumbuh kembang anak di fase 1000 hari pertama kehidupan atau fase keemasan anak. Terdiri dari 9 bab dan 46 pasal, selain mengatur hak cuti ibu melahirkan, rancangan undang-undang ini juga menegaskan hak cuti ayah mendampingi persalinan yang diatur selama 2 hari atau paling lama 5 hari kerja. Alhamdulillah Komisi 8 baru saja menyelesaikan pengambilan tingkat 1 keputusan menyangkut rancangan undang-undang kesejahteraan ibu dan anak pada fase 1000 pertama kehidupan. Kita konsolidasi dengan naskah undang-undangnya, batang tubuh undang-undangnya yang lebih menyoroti, memfokuskan berbagai persoalan yang melatar belakangi adanya undang-undang ini tentang anak di usia ataupun juga ibunya ya di usia 1000 hari pertama kehidupan. Ini cukup undang-undang yang kita lihat cukup komprehensif yang sangat berkorelasi terhadap pengentasan gizi, berbagai persoalan akses layanan bagi ibu dan anak, lalu juga penguatan kesejahteraan hak juga termaksud bagi ibu dan anak. Ada hal baru dalam undang-undang ini yaitu adanya pemberian hak cuti bagi suami untuk bisa juga menjalankan peran dan fungsinya sebagai ayah. Untuk menghindari domestifikasi peran dan tanggung jawab pengasuhan pada satu pihak saja, rancangan undang-undang ini juga mengatur pola pembangunan kesejahteraan ibu dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tapi juga lingkungan. Diah Pitaloka berharap langkah konkret dari DPR dan pemerintah dapat menjadi payung hukum yang kuat bagi kesejahteraan ibu dan anak, terutama dalam peningkatan gizi dan kualitas hidup, penguatan sistem kesehatan, dan penguatan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan ibu dan anak. Pemirsa, kebijakan harga gas bumi tertentu untuk 7 industri, salah satunya pupuk sebesar $6 Amerika Serikat per million British Thermal Unit atau MMBTU, tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 15 tahun 2022. Namun dengan adanya peningkatan biaya produksi gas bumi di sisi hulu, Menteri ESDM menerbitkan keputusan menteri yang menyebabkan terjadi penyesuaian harga gas bumi tertentu untuk industri pupuk menjadi sekitar $7 per MMBTU. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 17. Terkait kenaikan harga gas bumi, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto meminta pemerintah untuk mengevaluasi terkait kebutuhan gas industri pupuk dibandingkan industri lainnya. Pasalnya, jika alokasi gas berkurang atau harganya tinggi, maka akan mempengaruhi ketahanan pangan sehingga akan berdampak juga kepada masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Komisi 7 DPR RI.
Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa belakangan ini ramai diperbincangkan publik terkait dengan kebijakan harga gas bumi tertentu untuk 7 industri ini mengalami kenaikan. Seperti salah satunya adalah pupuk yang awalnya sebesar $6 per million British thermal unit, kini harganya naik menjadi $7 per million British thermal unit pemirsa. Dan diketahui bahwa kenaikan harga tersebut disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dari gas bumi di sisi hulu. Dan oleh karena itu pemirsa, salah satu anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto ini menyoroti hal tersebut. Berikut pernyataannya. Ada beritanya kekurangan, ada beritanya penyelewengan dan lain sebagainya, begitu. Nah, kita melihat program daripada HGBT ini Pak, peruntukannya ini kan ada beberapa ya, untuk petrokimia, baja, keramik, gelas kaca, sarung tangan dan lain sebagainya. Saya kira ini perlu juga kita mengevaluasi Pak. Mengevaluasi daripada tingkat kepentingannya, tingkat kebutuhannya. Jadi kalau untuk pupuk dengan gelas kaca dan keramik, saya kira ini tidak boleh disamakan begitu, karena tingkat kebutuhannya itu berbeda. Kalau pupuk saya kira kita tahu semua ini menjadi komoditas nasional Pak. Tingkat kebutuhannya berbeda dengan kebutuhan yang diperlukan untuk keramik dan baja. Nah oleh karena itu saya kira ini perlu dievaluasi peruntukan daripada harga gas bumi tertentu ini untuk pupuk dan untuk yang lainnya itu harus dibedakan. Supaya paling tidak pupuk ini mendapatkan porsi yang paling murah Pak. Karena tingkat kebutuhannya sangat tinggi dan ini sangat rentan sekali dengan ini merupakan produk strategis lah kan begitu. Kalau sampai pupuk ini kurang terus kan begitu, terjadi masalah, ini dampaknya akan sangat banyak. Yang pertama tentu kalau kita melihat kondisi di lapangan Pak Dirut, ini dengan jangankan sampai kelangkaan begitu ya, terlambat saja sedikit ini sudah ramai Pak di lapangan itu. Akibatnya apa? Petani jadi telat pupuk. Kemudian yang paling parah lagi adalah banyak muncul pupuk yang abal-abal Pak. Nah, pupuk abal-abal ini justru yang pengaruhnya sangat besar sehingga petani ini panennya jadi terganggu Pak. Jadi turun. Ini salah satu juga penyebab Pak. Kenapa panen kita itu menjadi turun? Salah satu penyebabnya adalah karena terlambatnya distribusi pupuk. Lalu yang kemudian yang kedua adalah karena munculnya pupuk abal-abal. Sehingga ketika petani membutuhkan pupuk, karena pupuknya terlambat, akhirnya pakai pupuk yang abal-abal. Mau beli pupuk yang bagus, mahal harganya. Kan begitu Pak. Jadi saya kira peruntukan harga gas bumi tertentu ini juga perlu dievaluasi ya. Jadi jangan disamakan antara pupuk, kebutuhan untuk pupuk, gas untuk pupuk, untuk keramik dan lain sebagainya. Ini perlu juga perlu dievaluasi Pak Dirjen. Lalu kemudian saya juga ingin mendengar Pak Dirut, ini sebenarnya kapasitas produksi terpasang seluruh pabrik pupuk itu di kita berapa banyak Pak? Apakah sudah bisa mencukupi untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri? Kan begitu. Kalau misalnya masih kurang, ini kurangnya di mana? Masalahnya di mana? Jangan sampai nanti berita-berita kelangkaan pupuk, kekurangan pupuk, harga pupuk mahal itu terus bergulir Pak. Terus muncul di berita itu kan gitu. Baik pemirsa, itu tadi pernyataan yang disampaikan oleh Bambang Hermanto terkait dengan kenaikan gas bumi. Tadi juga disampaikan bahwa industri pupuk tidak bisa disamakan dengan industri lainnya seperti kaca atau gelas karena pupuk merupakan kebutuhan nasional. Dan tadi juga disampaikan bahwa pemerintah segera melakukan evaluasi terkait dengan kebutuhan gas industri pupuk. Karena jika alokasi gas berkurang atau harganya menjadi naik, ini akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional yang akan berdampak kepada masyarakat. Dan pemirsa, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio.
Dan pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Umam dan pemirsa. Kita masuk ke berita pertama tentunya yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu mengenai Komisi 6 DPR RI yang mendorong Bali jadi destinasi wisata premium. Kita lihat ke layar kaca. Dan di sini pemirsa, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI yaitu Sarmuji mendorong pengembangan sektor pariwisata beserta sarana transportasi dan juga infrastruktur pariwisata di Provinsi Bali menjadi destinasi wisata premium berdasarkan penjelasan dari mitra badan usaha milik negara, juga sektor pariwisata, transportasi dan juga infrastruktur tentunya sudah mulai pulih kembali setelah pandemi COVID-19, 95 hingga 100% dari tahun 2019 lalu. Dan di sini Indonesia juga punya potensi wisata yang lengkap, mulai dari pesona alam, keramah tamahan masyarakat dan juga keanekaragaman budaya. Namun pemirsa, di sisi lain ada banyak hal yang harus dibenahi. Misalnya, destinasi wisata jangan hanya bertumpu di Bali saja, tapi perlu juga dikembangkan ke daerah-daerah tujuan wisata lainnya. Baik pemirsa, itu tadi tentu kita akan beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini. Di sini Gobel menyampaikan apresiasi masyarakat Gorontalo terhadap program bantuan Presiden. Kita lihat kembali di layar kaca. Dan di sini pemirsa, Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo belum lama ini menggelar kunjungan kerja ke Gorontalo untuk meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato. Panen jagung, meninjau pembangunan waduk Bungolo Ulu serta sejumlah agenda lainnya. Dan pemirsa, terkait hal ini, di sini Wakil Ketua DPR RI yaitu Rahmat Gobel menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih dari masyarakat kepada Presiden yang telah menggelontorkan berbagai program bantuan dan juga proyek strategis nasional ke Provinsi Gorontalo. Tentunya banyak program yang telah diberikan Presiden Jokowi untuk Gorontalo. Di antaranya proyek strategis nasional Waduk Bungalo Ulu, program pertanian, proyek bandar udara dan juga pelabuhan anggrek guna menopang pertumbuhan ekonomi di Gorontalo. Turut hadir juga pemirsa dalam kunjungan tersebut diantaranya Menteri Perhubungan yaitu Budi Karya Sumadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan PJ Gubernur Gorontalo yaitu Ismail Pakaya. Hadir juga di sini Pangdam 13 Merdeka Maijen TNI Chandra Wijaya dan juga Kapolda Gorontalo Irjen Puji Prasetyanto Hadi. Dan juga Lan Lamal Tamal 8 Laksmana TNI Noldi Jantangka. Dan juga Dan Laut Sam Ratulangi Marsma TNI Ramot CP Sinaga dan juga Kajati Gorontalo yaitu Purwanto Joko Irianto.
Baik, pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Komisi 6 yang mendorong Bali menjadi destinasi wisata premium dan juga Rahmat Gobel yang menyampaikan apresiasi masyarakat Gorontalo terhadap program bantuan Presiden. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Umam. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.